Salam jumpa. Sebelumnya saya minta tolong mungkin slide-nya bisa ditampilkan karena saya menggunakan HP, jadi saya tidak bisa melihat judulnya. Baik, saudara dan saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa, salam kita bahagia untuk bisa bertemu kembali di dalam permenungan kita seri pengajaran Santa Teresa dari Avila. Pada bagian ini kita akan mencoba untuk merenungkan bersama tentang bagaimana cara kerja Allah di dalam doa kita. Menurut Santa Teresa dari Avila, Allah itu mendengarkan hati kita, bukan mendengarkan pikiran kita. Kita ingat dalam beberapa nas dalam kitab suci, Allah mengatakan demikian. Sejauh timur dari barat, demikianlah pikiran kita dengan pikiran Allah itu sangat jauh atau sangat berbeda, kurang lebih demikiannya. Kita tidak akan mampu menyamakan pikiran kita dengan logika dari Allah sendiri. Namun Allah memberikan sarana agar manusia bisa menggapai atau mengerti kehendak Allah, dan kehendak itu ada di dalam hati manusia. Melalui suara hati, Allah sebenarnya menyuarakan apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi keinginannya. Kita ingat dalam perjalanan permenungan kita pada hari-hari sebelumnya dikatakan oleh Santa Teresa Avila bahwa sebenarnya Allah mengkomunikasikan dirinya, kehendaknya di dalam doa. Dengan cara kita harus mendengarkan di dalam hati kita, bukan di dalam pikiran kita. Oleh karena itu, Santa Teresa mengatakan demikian, doa batin itu lebih berharga daripada doa lisan tanpa hati. Artinya bahwa doa yang disusun dengan pikiran yang logis, yang sistematis, yang panjang, yang penuh dengan muatan teologi yang mungkin bagi kita yang tidak belajar atau bagi awam yang tidak pernah belajar filsafat dan teologi akan menjadi sesuatu yang sulit untuk dipahami. Sehingga kita jatuh pada doa yang kering, doa yang susah dimengerti. Maka Teresa mengatakan bahwa doa batin itu lebih berharga daripada doa lisan tanpa hati. Artinya doa-doa itu sangat baik kalau kita doakan asal kita mengerti dengan hati kita. Kita mengerti dengan pikiran yang benar. Bukan kita mengerti seturut dengan keinginan kita. Salah satu contoh misalnya doa Bapa Kami yang sangat digemari atau sangat disukai, menjadi doa yang favorit bagi Santa Teresa dari Avila. Doa Bapa Kami itu mengajarkan banyak hal tentang iman kita. Tentang siapa itu Bapa, siapa itu Yesus, siapa itu Roh Kudus, dan misteri-misteri dalam gereja. Namun ketika kita tidak memahami itu sebagai doa yang lahir dari dalam hati kita, maka doa Bapa Kami itu menjadi doa yang dalam tanda kutip doa yang kosong, ya. Doa lisan yang tanpa hati itu adalah doa yang kosong. Doa bukanlah banyak berpikir, melainkan banyak mencintai. Dalam Jalan Kesempurnaan, bab 28, artikel yang keempat, paragraf keempat. Teresa menegaskan bahwa doa batin adalah doa yang lahir dari kedalaman hati. Bukan berpikir banyak, tetapi mencintai banyak. Hati yang mencintai berkata lebih banyak daripada pikiran kita untuk mengkomunikasikan apa yang kita butuhkan di dalam diri kita. Maka jangan khawatir saudara dan saudariku yang terkasih ketika kita sampai pada pemahaman bagaimana saya mau berdoa. Doa apa yang cocok untuk saya? Sebenarnya kita sendiri yang harus bisa menjawab doa apa yang cocok untuk hidup saya, untuk kebutuhan saya. Karena doa itu selalu komunikasi hati, bukan sebuah komunikasi pikiran. Dan Tuhan menghendaki kita untuk berdoa secara benar, artinya secara sadar. Minggu lalu kita membahas tentang bagaimana doa batin itu dilakukan, yaitu sebenarnya adalah membangun sebuah kesadaran bahwa saya hadir, apa yang saya katakan itu perlu atau tidak, kepada siapa saya mau mengatakan itu. Coba kembali ke slide sebelumnya. Teresa menegaskan bahwa
Kenapa doa ini lebih berharga, doa batin? Karena dia lahir dari kedalaman hati. Doa lisan yang diucapkan tanpa kesadaran akan kehadiran Allah adalah percuma atau adalah doa yang kosong. Karena dalam doa batin yang tadi saya jelaskan, yang berbicara bukan bibir kita, tetapi hati, kerinduan kita yang terbuka dan diam di hadapan kasih Allah. Tadi kita dengar kalau kita merenungkan bacaan hari ini, Yesus memuji bagaimana Maria itu disebut sebagai yang berbahagia, yaitu mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkan di dalam hatinya. Ketika kita berdoa melalui hati yang benar seperti hati Maria, maka sebenarnya kita akan mengkomunikasikan kejujuran atau kebutuhan yang ada di dalam diri kita. Bukan apa yang saya mau, tetapi apa yang saya perlukan di dalam hidup saya. Next. Doa batin bagi Teresa adalah persahabatan dengan Allah yang hidup, bukan sekedar berbicara kepada Allah, tetapi bersama Allah. Ini yang sering kita lupakan, saudara dan saudariku yang terkasih. Kita sering berdoa tidak bersama dengan Allah. Kita berdoa tetapi Allah absen di dalam hati dan pikiran kita. Persahabatan dengan Allah yang hidup artinya kita menyadari akan pribadi yang hadir di mana kita berbicara kepada Dia. Pribadi yang kita tahu sangat mencintai kita. Namun sering kita memperlakukan Allah jauh, seolah-olah Dia tidak hadir dan kita berbicara dari tempat yang sangat jauh dan kepada orang yang tidak kita kenal. Padahal satu-satunya pribadi yang sangat mengenal kita dan seharusnya kita kenal adalah Allah sendiri. Karena kita lahir dari Dia, kita ada di dunia oleh karena kasih-Nya. Dalam persahabatan ini tidak dibutuhkan banyak kata. Saudara dan saudariku, kita ingat bahwa tidak butuh banyak kata untuk berdoa. Sebab kasih sudah berbicara lebih kuat daripada suara kita. Sering beberapa saudara-saudari kita ketika berdoa, dia berpanjang-panjang dengan berbagai macam argumen dan lain sebagainya, agar Allah mau mendengarkan doa-doa mereka. Juga kadang kita berpikir bahwa ketika kita berdoa, ya mengungkapkan seluruh iman kita dengan banyak kata, kita sudah memenangkan hati Tuhan. Padahal Maria di dalam kesunyiannya, Maria di dalam permenungannya, kerendahan hatinya sudah memenangkan hati Sang Pencipta. Next. Doa yang diajarkan oleh Santa Teresa dengan doa batin sebagai persahabatan tadi, Teresa sendiri sering berdoa tanpa kata. Ia duduk dalam diam di hadapan tabernakel, hanya dengan hati yang menatap Yesus dan berkata dalam diam, "Engkau tahu ya Tuhan bahwa aku mencintai Engkau." Ketika kita bisa duduk diam di hadapan salib, di hadapan gambar kudus, gambar Yesus, di hadapan tabernakel, cukup kita mengungkapkan apa yang kita rasakan, sebenarnya itulah doa yang sebenarnya. Sebenarnya kita sedang mengkomunikasikan apa yang ada di dalam diri kita dan kebutuhan kita. Oleh karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, elemen yang sangat penting dalam doa itu sebenarnya adalah kesadaran batin. Cinta yang melandasi seluruh pergumulan hidup kita, itulah yang sebenarnya menjadi doa-doa kita. Bukan apa yang kita pikirkan, bukan apa yang kita mau sampaikan kepada Tuhan seperti orang Farisi yang berdoa di hadapan Tuhan di bait Allah. Dia melitanikan kebaikan-kebaikan yang sudah dia buat. Dia melitanikan kesalehan-kesalehan yang dia buat. Tetapi Yesus mengatakan, jangan berdoa seperti orang yang tidak mengenal Allah. Saudara dan saudariku, kita diajak dengan sungguh untuk menata kembali batin kita, untuk membuka hidup kita, sehingga sungguh-sungguh kita mau dan kita mampu untuk bisa berdoa secara benar. Doa dari hati, berkata-kata banyak daripada kata-kata yang kita ucapkan tanpa hati. Oleh karena itu kita diajak untuk senantiasa membangun relasi yang baik. Karena kita ingat ketika kita mulai menjalani yang disebut sebagai hidup doa atau doa batin itu, kita sebenarnya diajak untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Dengan cara apa? Yang pertama kita diajak untuk mengenal Tuhan. Mengenal siapa Yesus.
Siapa pribadi yang baik itu? Siapa pribadi yang saat ini hadir dan saya sedang berbicara? Tadi dikatakan oleh Santa Teresa bahwa Allah mendengarkan hati dan bukan bibir kita. Allah tidak tuli terhadap kata-kata kita, tetapi Ia lebih mendengarkan suara hati yang kadang kita abaikan. Kita bisa mengucapkan doa yang panjang, tapi hati kita jauh daripadanya, itu membuat doa-doa kita menjadi seperti kata-kata kosong. Namun ada kalanya kita tidak bisa berkata apa-apa, hanya air mata, tapi itu berkata lebih banyak daripada kata-kata yang bisa kita ungkapkan kepada Tuhan. Dan justru disitulah Allah paling dekat dengan kita. Oleh karena itu dalam doa batin pun kita diajak bukan hanya sekedar kita berdoa kepada Yesus yang kita mengerti dari ajaran, dari dogma, tapi Yesus yang kita imani sebagai seorang pribadi yang hadir di dalam hidup kita, yang kita rasakan bahwa dia sungguh-sungguh ada, dia sungguh-sungguh hadir, dia sungguh-sungguh menyertai. Oleh karena itu, kita diajak untuk belajar tadi ya, memahami siapakah dia, lalu apa yang dia sukai atau apa yang menjadi kehendaknya di dalam hidup kita. Lalu bagaimana saya bisa berperilaku atau menempatkan diri saya di hadapan dia. Kita ingat bahwa Yesus yang kita kenal ini seringkali kita perlakukan secara tidak pantas ketika kita berdoa. Bahkan ada orang yang memprotes lagi apa yang menjadi kehendak keputusan Allah di dalam hidup kita. Oleh karena itu kita belajar bersama dengan Santa Teresa bahwa Allah sebenarnya melihat hati yang jujur. Allah mendengarkan hati, bukan bibir kita. Jangan sampai seperti yang dikatakan oleh para nabi kepada Israel, bangsa ini memuliakan namaku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Oleh karena itu, Santa Teresa dalam buku hidupnya, bab 19 artikel 6, mengatakan demikian. Ketika aku tidak bisa berdoa dengan kata-kata, aku hanya tinggal bersama Tuhan seperti seorang anak kecil yang bersandar di pangkuan ayahnya. Kita tahu ketika kita berdoa, sebenarnya kita sedang berbicara kepada Bapa kita yang baik, Bapa yang memahami, Bapa yang mengerti, maka dengan iman kita sanggup memasrahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, kepada Allah kita. Oleh karena itu, saudara dan saudariku yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh menata kembali cara hidup kita, menata kembali batin kita, sehingga kita boleh berdoa dengan benar, dengan kehendak Allah. Kemuliaan adalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan ke